Oke, pada video kali ini kita akan bicara tentang targeting, targeting dalam RAS model, gitu ya. Menggunakan analisis RAS model, gitu ya. Apa itu targeting? Nah, ini saya merujuk pada sebuah sebuah artikel gitu ya. Ini judul artikelnya, ini judul artikelnya. Nah, ini jadi dia mengembangkan suatu kuesioner ya. Nah, mengembangkan suatu kuesioner dengan menggunakan analisisnya itu RAS model ya. Nah, di dalam artikel ini dia menyebutkan ini ya, targeting. Entah bacanya gimana ya, targeting atau gimana. Nah, targeting ya, targeting is the difference between the person ability mean and the item difficulty mean. Jadi targeting itu maksudnya perbedaan ya, perbedaan mean antara meannya person ability atau kemampuan person dengan tingkat kesulitan itemnya, mean dari tingkat kesulitan itemnya. Nah, jadi terus dia mengatakan, the closer the person ability mean is to the item difficulty mean, the better the targeting. Nah, lalu di kalimat yang berikutnya dia katakan lagi, a difference of zero between both values will indicate a perfect targeting of the scale. Jadi kalau perbedaan mean-nya itu nol gitu ya, nol. Nah, itu mengindikasikan eh, targeting yang sempurna gitu ya, targeting yang sempurna. Tetapi kalau difference-nya atau perbedaannya itu di atas satu logit, itu mengindikasikan mistargeting. Ya, mistargeting. Oke, eh, ini konsepnya. Sekarang kita coba praktek gitu ya. Jadi saya sudah masukkan data seperti ini. Kita langsung ke variable maps. Ya. Kita lihat variable maps-nya dulu. Oke, mana ya? Nah, ini dia sudah muncul. Oke, kalau kita lihat dari ini ya, dari map ini, nah, kita melihat min antara tingkat kesulitan item, ya. Min antara tingkat kesulitan item dan kemampuan person itu jaraknya jauh ya. Nah, yang M ini adalah min untuk tingkat kesulitan item, sedangkan yang ini adalah min untuk kemampuan responden, kemampuan person. Kalau kita lihat, itu jaraknya lumayan jauh ya, dari nol dengan 2, malah di atas 2, ya, malah di atas 2. Nah, coba kita periksa di tabelnya. Nih, kita keluarkan tabel item entry. Nah, ini lalu tabel person entry. Nah, kita bisa melihat di person entry ini minnya, min ability-nya itu 2,13. Ya, sedangkan min item itu kan sudah pasti nol ya. Berarti perbedaannya itu sekitar 2,13. Ya. Kalau kita mengikuti referensi ini ya, difference of more than one logit indicate mistargeting. Jadi data tadi itu ternyata perbedaannya itu 2,13. Berarti itu mengindikasikan mistargeting. Nah, sekarang selanjutnya kita kita ingin lihat ya, kalau dia mistargeting itu berarti apa? Apakah terkena ceiling effect atau floor effect? Ya. Ceiling effect apa floor effect? Kita bisa lihat pada roadmap-nya ya. Kita bisa lihat pada roadmap-nya ini. Nah, kalau kita lihat di roadmap ini ya, itu item-itemnya itu lebih lebih banyak mengumpul di bawah tingkat kemampuan person ya. Dari minnya saja juga sudah kelihatan. Ternyata minnya person ini kan lebih besar kan 2,43. Nah, itu menandakan bahwa
item-item ini sebagian besar mengumpul di bawah kemampuan dari personnya. Nah, ini mengindikasikan efek yang namanya ceiling effect. Ya. Ceiling effect. Nah, ceiling effect itu terjadi jika item-item ini, item-item ini berada di bawah kemampuannya person. Ya. Dia berada di bawah kemampuannya person. Jadi kalau kita lihat, item-itemnya kan berada di bawah kemampuan person. Artinya item-item ini itu hanya bisa mengukur person-person dengan kemampuan yang rendah. Tapi dia tidak bisa mengukur person-person dengan kemampuan tinggi. Itu berarti apa? Berarti item-item ini adalah item-item yang terlalu mudah untuk person. Nah, kalau terjadi ceiling effect seperti ini, maka solusinya adalah kita perlu menambah item dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Ya, kita perlu menambah item dengan tingkat kesulitan yang tinggi supaya item-item itu bisa mengukur person dengan kemampuan yang tinggi seperti ini. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan floor effect. Nah, floor effect itu terjadi kalau item-item ini justru berada di atas. Jadi item-item itu tingkat kesulitannya itu sangat sulit sehingga tidak mampu dijawab oleh person. Nah, kalau terjadi floor floor effect seperti itu, maka solusinya kita perlu menambah item-item dengan tingkat kesulitan yang rendah, yaitu item-item yang mudah. Kira-kira seperti itu. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.